Selamat pagi, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan proposal penelitian kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Krispa, NIM saya 1910416884. Dan rekan saya, Nama saya Margareta Sarpika, NIM 1910416885. Dan nama saya Devinia Angelina, NIM 1910416887. baiklah, kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami, yaitu yang berjudul Strategi Pemasaran dalam Upaya Meningkatkan Volume Penjualan di Toko Pakaian Ila Optik Pontianak. Baiklah, untuk menjelaskan materi, saya serahkan kepada Margareta Sarpika. Baiklah, kita langsung saja masuk ke latar belakang penelitian. Pada era globalisasi, dunia perdagangan mengalami persaingan di dalam memasarkan produk atau jasa. Kegiatan pemasaran memiliki peran yang sangat penting dalam dunia usaha. Mengingat orientasinya terhadap masyarakat atau konsumen, keadaan dunia usaha berubah dinamis seiring dengan perubahan selera konsumen dan perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Kebutuhan konsumen yang terus meningkat menjadi peluang bisnis. Hal tersebut menjadi dasar pemikiran para pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen sehingga tidak berpaling ke pesaing meski terjadi perubahan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian, dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen yaitu produk, harga, promosi, dan gaya hidup. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan merupakan pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Suatu produk harus memiliki daya saing agar mampu menarik konsumen. Promosi juga merupakan salah satu variabel yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran produk. Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Dalam menjalankan usahanya, kegiatan promosi merupakan sistem pemasaran yang sangat berpengaruh bagi perusahaan, di mana dapat diperoleh suatu pengertian bahwa promosi berperan sebagai strategi pemasaran yang memiliki kelebihan dalam peningkatan faktor yang terpenting ialah peningkatan volume penjualan. Toko Ila Optik ini adalah salah satu bisnis yang bergerak dalam penjualan pakaian. Toko Ila Optik selalu berusaha menciptakan keunggulan kompetitif dibanding para pesaingnya. Toko Ila Optik yang bergerak di bidang jenis pakaian berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan untuk dapat meningkatkan kepuasan konsumen dari waktu ke waktu melalui strategi-strategi yang mampu menunjang usahanya. Di tengah persaingan yang semakin ketat di antara pelaku bisnis sejenis ini, memungkinkan adanya perjuangan yang keras dalam mempertahankan keberadaannya dari sekian banyak usaha retail di Indonesia pada umumnya, serta di kota Pontianak. Semakin meningkat kepuasan konsumen, maka akan sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di masa yang akan datang. Rumusan masalah. Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang permasalahan penelitian di atas, maka dapat dibuat suatu perumusan terhadap permasalahan yang hendak diteliti sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman yang dimiliki oleh toko Ila Optik. Kedua, apakah gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada toko Ila Optik di Pontianak? Ketiga, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada toko Ila Optik di Pontianak? Dan keempat, bagaimana strategi pemasaran
yang dapat digunakan untuk menunjang upaya peningkatan penjualan produk di toko Ila Optik. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman yang dimiliki toko Ila Optik? Kedua, apakah gaya hidup berpengaruh besar terhadap keputusan pembelian pada toko Ila Optik di Pontianak? Ketiga, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada toko Ila Optik di Pontianak? Dan keempat, bagaimana strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk menunjang upaya peningkatan penjualan produk di toko Ila Optik? Tujuan penelitian. Dari perumusan masalah yang hendak diteliti di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman yang dimiliki pada toko Ila Optik di Pontianak. Kedua, untuk mengetahui gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada toko Ila Optik Pontianak. Ketiga, untuk mengetahui harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada toko Ila Optik di Pontianak. Dan keempat, untuk mengetahui strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk menunjang upaya peningkatan penjualan produk di toko Ila Optik. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Devinia Angelina. Selanjutnya, manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi pihak yang terkait, yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi perusahaan untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan penjualannya, serta dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian dan masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepuasan pembelian. Dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengembangkan wawasan ilmiah serta bahan pertimbangan bagi penelitian-penelitian dalam bidang pelayanan. Adapun teori penelitian. Teori yang digunakan adalah teori penelitian kualitatif. Selanjutnya, kerangka teori penelitian. Strategi pemasaran terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, definisi strategi pemasaran. Yang kedua, bauran pemasaran atau marketing mix. Marketing mix terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, strategi produk. Yang kedua, strategi harga. Yang ketiga, strategi promosi. Dan yang keempat, tempat. Selanjutnya, volume penjualan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan. Yang kedua, indikator peningkatan volume penjualan. Selanjutnya, media sosial terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pemahaman tentang Instagram, dan yang kedua, pemahaman tentang WhatsApp. Selanjutnya, karakteristik penelitian. Yang pertama, penelitian yang kami gunakan memiliki objektivitas. Yang kedua, masalah yang kami teliti jelas dan fokus. Yang ketiga, prosedur penelitian yang kami gunakan terperinci. Yang keempat, prosedur yang kami buat secara teliti. Yang kelima, laporan yang kami gunakan lengkap dan sistematis. Yang keenam, analisis yang kami gunakan tepat. Yang ketujuh, kesimpulan dan saran yang kami gunakan sesuai dengan data yang kami peroleh dari penelitian. Selanjutnya, populasi dan sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan toko Ila Optik Pontianak yang berjumlah 10 orang. Pengumpulan sampel menggunakan teknik non-probability sampling. Teknik non-probability sampling yaitu teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan atau peluang pada setiap anggota populasi
untuk dijadikan sampel penelitian. Selanjutnya saya serahkan kepada Maria Crispa. Baiklah, selanjutnya teknik analisis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu menguraikan permasalahan dengan cara mengumpulkan data-data, mengelompokkan, dan menganalisisnya berdasarkan teori yang ada untuk dijadikan sebagai bahan kesimpulan, serta memberikan pemecahannya. Selanjutnya, untuk daftar pustaka dapat teman-teman lihat dari slide ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.